Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi banyak sekali kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, sehat dan sempat untuk kita semua sehingga kita semua dapat berthalabul ilmi bersama-sama. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Abah, ummahat yang kami hormati, perkenalkanlah kesempatan pada hari ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan kepada saya pribadi dan kepada para pendengar semuanya. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah penjagaan terhadap si kecil di awal malam. Bahwasanya si kecil adalah suatu amanah yang harus kita jaga bersama-sama. Dan juga untuk menjaga si kecil atau anak-anak kita, anak-anak bapak dan ibu semuanya adalah dengan cara meniti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu dengan cara apa? Dalam suatu hadis dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza stajnahal lailau aw kana junhul lail fakufusiyanukum fa inna syayatina tantashiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atu minal isya fa khalluhum wa aghliq babaka wadhkurismal al-hadis. Yang artinya, apabila malam telah datang setelah matahari tenggelam, tahanlah anak-anak kalian karena setan bertebaran ketika itu. Apabila telah berlalu sesaat dari waktu Isya, lepaskanlah, biarkanlah mereka. Tutuplah pintumu dan sebutlah nama Allah dengan mengucapkan Bismillah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3280 dan Muslim nomor 2012. Hadis ini menjelaskan bahwasanya penjagaan terhadap balita atau si kecil atau anak-anak kita yang masih kecil adalah dengan cara memasukkan anak-anak balita kita ke dalam rumah pada waktu malam. Pada zaman sekarang ini banyak sekali para kaum orang tua muda, ibu-ibu muda yang telah melenyapkan hadis ini atau tidak percaya dengan hadis-hadis ini. Bahkan banyak sekali yang menyatakan bahwa pada malam hari atau pada waktu syuruk adalah hanya mitos belaka. Jadi bahwasanya orang tua pada zaman dahulu kala itu menyebutkan bahwa jangan melepaskan anak-anak balita kalian di luar rumah setelah syuruk. Itu sangat benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa di dalam hadis Bukhari dan Muslim ini tertera bahwa penjagaan untuk si kecil kita, untuk anak-anak balita kita adalah dengan cara memasukkan ke dalam rumah dan menutup pintu utama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dari kalimat
Astajnahal lail atau junhul lail adalah kegelapan malam, yakni datangnya malam setelah matahari tenggelam. Dan arti dari kata fakufusi sibyanakum, yakni tahanlah anak-anak untuk keluar pada waktu tersebut, karena dikhawatirkan mereka akan diganggu oleh setan yang sangat banyak berkeliaran pada saat itu. Jadi Bapak Ibu semua yang mempunyai anak-anak balita, seusia balita, janganlah meremehkan perkataan orang tua zaman dulu, dan janganlah menyebutkan bahwa perkataan orang tua zaman dulu itu adalah suatu mitos belaka. Karena dalam hadis sudah jelas tertera bahwa waktu syuruk, waktu matahari terbenam adalah waktunya setan berkeliaran. Dan bagaimana cara setan berkeliaran itu Bapak Ibu? Setan berkeliaran dengan lari sangat cepat sekali. Jadi untuk mengganggu anak-anak kecil itu sangat rentan sekali. Ada beberapa kaum Bapak Ibu muda zaman sekarang ini, anaknya menangis tanpa sebab, kesakitan tanpa sebab, ketakutan tanpa sebab, itu malah mereka membawa ke dukun atau paranormal. Jadi itu sangat salah sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang Islam yang beragama Islam, Muslim dan Muslimah, tidaklah sepantasnya percaya dengan hal-hal semacam itu. Jadi kita berpegang teguh terhadap hadis tersebut. Belumkah pula sampai pada mereka larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semakna dengan perintah dalam hadis di atas. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2013 yang artinya, janganlah kalian melepas hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian apabila matahari telah tenggelam hingga berlalu fahma isya. Karena pada setan berkeluaran atau berjalan cepat apabila matahari tenggelam sampai berlalu fahma isya. Jadi artinya di sini adalah fahma isya itu jadi anak-anak hewan ternak itu ditahan. Kalau hewan ternak ditahan dalam kandangnya, kalau anak-anak kita ditahan di dalam rumah, karena setan berkeliaran dan lari dengan cepat. Hewan saja ditahan ya Bapak Ibu, jadi apalagi anak-anak kita, hewan saja bisa diganggu oleh setan, apalagi anak-anak seusia balita. Dan juga dalam Ibnu Jauzi menyatakan, bila anak-anak kecil berkeliaran di luar rumah pada waktu tersebut, dikhawatirkan mereka akan mendapatkan gangguan dari setan. Sementara anak-anak pada umumnya belum dapat berzikir, di mana dengannya bisa membentengi diri mereka dari setan. Setan ini ketika bertebaran, mereka bergantungan dengan apa yang memungkinkan bagi mereka bergantung. Sudah jelas ya Bapak Ibu, jadi jangan sekali-kali kita membiarkan anak-anak kita berkeliaran di luar rumah pada waktu syuruk. Dari hadis di atas kita pun mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan menutup pintu rumah dengan menyebut nama Allah untuk menghalangi masuknya setan yang akan membawa kemudaratan bagi penghuni rumah. Bila pintu ditutup dengan mengucapkan Bismillah, setan tidak akan mampu membukanya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna syaitana la yaftahu baba mughlaqo. Setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini sudah jelas dikatakan bahwa apabila kita pada waktu syuruk atau malam itu menutup pintu utama
Dengan membaca basmalah, maka setan tidak akan masuk ke dalam lubang pintu sekecil apapun. Dan juga bejana-bejana makanan juga harus ditutup ya ayah ibu. Jadi jangan lupa untuk menutup bejana. Bejana itu apa? Tempat air, tempat makanan. Jadi tidak boleh dibiarkan terbuka begitu saja. Dikhawatirkan akan dimakan oleh setan tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimakumullah berkata, menyebut nama Allah akan memisahkan setan dari melakukan perkara-perkara yang disebutkan. Dengan demikian, bila tidak disebut nama Allah, setan bisa melakukan perkara-perkara tersebut. Yang menguatkan hal ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Muslim. Dari hadis Fathul Bari, apabila seorang masuk ke rumahnya dalam keadaan berzikir kepada Allah, ketika masuknya dan ketika memakan makanannya, berkatalah setan, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makan malam bagi kalian. Kalau orang itu masuk rumah tidak berzikir ketika masuknya, berkatalah setan, kalian mendapatkan tempat bermalam. Dan bila dia tidak berzikir ketika makan, maka berkatalah setan, kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sangat bagus sekali hadis ini ya. Jadi untuk kita melakukan apa saja, kita harus mengucapkan bismillah. Alhamdulillah, inilah yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan mungkin bisa untuk pengalaman kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.